pemahaman-pemahaman di dalam masyarakat. Kenapa gue ngebahas ini? Karena ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita bisa memecahkan ya materi-materi ini dan apa sih sebenarnya dibalik paham atau pemikiran yang ditanamkan sejak kita masih kecil. Kenapa gue membahas ini dan mengangkat tema ini? Karena gue penasaran apa sih sebenarnya, dan menurut pendapat gue dan beberapa pengamatan, dan gue menilai menurut sudut pandang pribadi beberapa penguat bahwasannya ini sebenarnya bisa kita pecahkan ya, kita pecahkan. Tapi sebelum gue memulai pembahasannya, mau disclaimer dulu bahwasannya ini berdasarkan pengalaman atau pengamatan sendiri dan beberapa pola pikir yang gue olah sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman kurang setuju atau kurang relate atau kurang gak suka lah dengan ide gue, bisa komentar dan mungkin berikan statementnya. Dan kalau misalnya statement menarik, gue bakal buatkan video. Dan teman-teman kalau mau punya atau mau ngebahas sesuatu yang menarik, bisa komentar aja di kolom komentar, biar nanti gue bales dan gue akan buatkan videonya. Tapi bersabar dan bertahap ya teman-temannya, karena kita syuting ini butuh proses dan juga pengamatan. Oke. Pemikiran atau sesuatu doktrin yang ditanamkan kita, yang pertama adalah umur 25 itu harus nikah. Sebenarnya sih ini bukan yang nggak terkenal ya, tapi kalau misalnya kita berkumpul suatu acara keluarga atau mungkin saat momen Idul Fitri atau Lebaran, kita sering ditanya sama saudara, umur 25 kok belum nikah? Umur segini tuh kok udah nikah? Harusnya kamu udah nikah ya, kan udah kerja, udah punya gaji, ya kan udah punya tabungan. Jawabannya adalah jawabannya adalah banyak sekali versinya. Menurut pendapat gua adalah ini sangat berbahaya sebenarnya. Nggak bahaya banget, tapi kalau misalnya misalnya umur 25 atau umur sebelum 30 sudah menikah atau mungkin sudah punya anak. Itu kan sering kita dengar tuh, mungkin kalau orang-orang tua kita ngomong seperti itu. Bahwasannya adalah yang mereka menilai bahwasannya umur segitu udah matang untuk kita pernikahan. Tapi ini nggak boleh ditanamkan. Menikah itu bukan perkara umur, tapi hanya perkara kesiapan fisik atau biologis, kesiapan finansial, kesiapan spiritualnya, ilmu parenting, dan lain sebagainya. Apakah pola pikir seperti ini harus kita ikuti atau mungkin kita tanamkan atau mungkin kita edukasi? Jawabannya kita harus mengedukasi bahwasannya ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena sebenarnya persiapan atau ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan bahwasannya harus ada persiapan, bukan cuman umur. Ya mungkin kalau orang zaman dulu kan mikirnya ya oke lah udah ngerti ya nggak masalah. Mereka mungkin beda zamannya karena informasi belum secepat sekarang. Kenapa anak muda sekarang lebih mementingkan karir? Coba teman-teman cek di Instagram atau di berita manapun bahwasannya anak-anak muda sekarang lebih mementingkan karir dibanding pernikahan. Kenapa? Karena biaya sangat mahal sekali. Coba deh kita beralih ke masa lalu. Apakah masa lalu ada berita seperti ini? Jawabannya tidak. Karena masa lalu itu kan berita lewat koran, ya kan? Mungkin akses buku pun jarang, kecuali memang masyarakat kelas atas yang mempunyai akses yang lebih banyak karena mereka punya yang namanya biaya untuk membayar akses informasi tersebut. Kalau masyarakat menengah atau masyarakat bawah pada era itu tidak memiliki uang, ya mereka nggak bisa mengakses informasinya. Bahkan ada beberapa anak muda yang mengatakan bahwasannya ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena mungkin ada yang karena trauma dengan orang tuanya, ya, ada yang mungkin patriarki atau mungkin sick parents yang sangat melarang kebebasan anaknya untuk berekspresi, untuk membuat suatu karya yang menarik, dan anak ditekan untuk kemauan orang tua. Apakah ini sesuatu yang harus kita edukasi? Jawabannya betul. Mungkin kalau orang tua yang tidak paham atau yang tidak terlalu melek terhadap informasi, kita memberikan edukasinya secara perlahan ya, karena kita tidak bisa mendoktrin atau karena pola pikir ini sudah lama ditanamkan. Kenapa? Menanamkan suatu pola pikir atau suatu pemikiran atau doktrin itu sangat susah sekali untuk dikeluarkan, kecuali secara bertahap. Yang kedua adalah pepatah yang mengatakan bahwasannya banyak anak, banyak rezeki. Nah, kalau kita melihat di era-era dulu, sebelum adanya AI, sebelum adanya robot, pabrik, dan lain sebagainya, betul. Karena masyarakat dulu kan kebanyakan bertani.
dan robot pun belum ada. Jadi kalau misalnya kita bilang banyak anak banyak rezeki, ya betul, karena masyarakat ini bertani gitu. Semakin banyak orang, semakin banyak anak, mereka semakin bagus karena untuk ya bertani di sawah gitu. Jadi mereka nggak nganggur. Kalau sekarang eranya apa? Industri, eranya AI, apalagi semenjak revolusi industri di Inggris, bahwasannya semua masyarakat itu sudah berubah eranya. Bukan agraria, bukan pertanian lagi, tapi industri di mana saingannya, ya, saingan antar pekerja itu sangat tinggi sekali. Ya, mungkin orang tua kita berpikir bahwasannya banyak anak banyak rezeki karena mungkin eranya. Ada beberapa orang yang mengedukasi atau membahas hal ini, yang gue tangkap dari mereka adalah karena dulu belum ada AI, belum ada robot, ya kan? Jadi pekerjaan pun ya memang betul-betul pure, murni hasil tenaga manusia sendiri, apalagi pertanian. Ya, contoh sebelum Indonesia era penjajahan, siapakah yang membangun jalan raya? Manusia. Siapakah yang bekerja di pabrik? Manusia. Robot belum ada, karena belum ada yang namanya kecerdasan buatan, belum ada yang namanya teknologi secanggih itu pada era itu, dan bahkan listrik pun masih terbatas. Kalau sekarang udah ya listrik sudah murah, mungkin kalau untuk perusahaan atau industri, robot semakin canggih sekali, kecerdasan buatan sudah semakin hebat dibandingkan manusia. Jadi perkembangan teknologi itu mempengaruhi pola pikir manusianya. Mungkin kalau teman-teman atau Anda yang menonton video ini suka denger orang yang nganggap, wah gue nggak mau nikah, gue mau chill free aja lah, atau segala macam, atau mungkin gue mau karir dulu. Ya jawabannya ya benar, dan tidak ada yang salah. Mungkin kalau teman-teman gue mau nikah di umur segini, nggak masalah, itu pilihan. Jadi untuk menjawab pepatah ini, mengatakan bahwasanya dia tidak relate sekali dengan kondisi sekarang. Contoh yang berita lagi rame, harga rumah sangat mahal, properti naiknya cepat sekali, tapi gaji ya tidak naik. Kenapa begitu? Karena apa? Karena kebutuhan naik, tapi gaji tidak naik, harga rumah naik. Ini alasannya orang sekarang menunda pernikahan. Coba kalau teman-teman cari historical data pernikahan dari tahun 2 sampai 3 tahun di Indonesia sendiri, bahwasannya angka pernikahan agak turun, tapi tidak drastis. Coba teman-teman cari ke negara-negara maju seperti Jepang contohnya, yang sekarang krisis pernikahan. Ya, anak-anak muda di sana sangat tidak menikah karena jam kerja yang tinggi. Apakah budaya seperti ini bisa masuk ke Indonesia? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Contoh, kerjanya mungkin sangat tinggi jam kerjanya, gajinya mungkin tidak cukup. Ya, apalagi sekarang kan informasi terhadap finansial, terhadap parenting, terhadap ilmu-ilmu tentang pernikahan sudah bagus. Penyebarannya sudah sangat cakep sekali, bahkan penyampaiannya pun menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi masyarakat sangat cepat paham apa sih ini pernikahan, apa sih ilmunya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini dua pemikiran ini perlu kita kaji lagi. Mungkin ini per video ini dibuat, ini jawaban yang tepat, tapi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bisa berubah karena tidak ada kebenaran bahwasannya. Jadi ini tuh gue bikin per tanggal 20 tahun 2025 ya, sorry. Jadi kalau ini teman-teman nonton video ini 5 tahun ke depan, ya pasti jawabannya beda lagi dong, karena ini gue menyesuaikan zaman, informasi, dan juga keadaan di tempat gue tinggal ini. Ya, sekian dan terima kasih.